Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Selda Putana. Di sini saya sebagai Ketua Tim PBL. Di sini saya bersama rekan saya, Muhammad Rafi dan John Fedli Inababan. Baiklah, sekarang kami akan mempresentasikan ATS PBL Web Project Portofolio kami. Identitas proyek, kodenya EF Malam 1C5. Pengusul proyek Prodi IF, Manajer proyek Ibu Umul Fitri Afifah, Eskom MMSI. Judul proyek Web Portfolio Project PBL, luaran, produk aplikasi, video aplikasi, laporan, poster, manual book. Klien atau pelanggan Prodi IF, pengarah atau dosen dan laboran mata kuliah PBL, yaitu Ibu Umul Fitri Afifah, Bapak Syarul Nizan, Ibu Reci Harfiani, Bapak IR Dwi Eli Kurniawan, Ibu Yeni Rohayati, Bapak Ahmad Hamim Tohari, dan Bapak Dr. Ari Wibowo. Kontribusi tim, Zelda Putriana mengerjakan RPP, John Fedlina Baban membuat wireframe, dan Muhammad Rafi membuat gambaran desain umum. Latar belakang. Proyek Web Portfolio dalam kegiatan Project Based Learning dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam merancang, membangun, dan mempublikasikan sebuah website yang dapat digunakan sebagai media identitas profesional. Proyek ini dilaksanakan karena adanya kebutuhan nyata di dunia pendidikan dan kerja, di mana setiap individu dituntut untuk mampu menampilkan profil diri serta hasil karya secara digital dan menarik. Proyek ini juga dilakukan untuk melatih mahasiswa berpikir kreatif, mandiri, serta mampu memecahkan masalah nyata dalam pembuatan produk digital. Melalui pendekatan project-based learning, mahasiswa tidak hanya belajar teori pemrograman web, tapi juga menerapkannya langsung dalam bentuk karya yang memiliki nilai fungsional dan estetika. Dengan demikian, proyek web portofolio dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan media digital yang profesional sekaligus menjadi sarana pembelajaran praktik yang relevan dengan dunia kerja dan perkembangan teknologi saat ini. Tujuan. Tujuan dari pelaksanaan proyek web portofolio dalam kegiatan project based learning adalah untuk satu, membuat website portofolio pribadi yang menampilkan profil, keterampilan, dan hasil karya secara menarik dan profesional. Kedua, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan teknologi web, khususnya HTML, CSS, dan JavaScript, untuk membangun tampilan dan fungsi website. Ketiga, menerapkan konsep desain web responsif sehingga website dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone. Keempat, melatih kreativitas dan kemandirian mahasiswa dalam merancang antarmuka serta mengembangkan konten portofolio yang informatif dan relevan. Dan kelima, mewujudkan media digital pribadi yang dapat digunakan sebagai sarana promosi diri dan penunjang profesionalisme di dunia akademik maupun dunia kerja. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh John. Silakan, John. Gambaran umum sistem. Desain umum adalah gambaran awal atau rancangan konseptual dari sebuah sistem yang menunjukkan hubungan antara komponen utama seperti pengguna, sistem web, dan database. Fungsinya untuk menjelaskan alur interaksi tanpa masuk ke detail teknis. Dalam konteks gambar di atas, desain umum menjelaskan bagaimana dosen dan mahasiswa berinteraksi dengan web PBL. Kemudian web PBL menghubungkan dan menyimpan data di database. Perancangan form login. Pengguna memulai proses pada halaman form login dengan memasukkan email dan password. Jika belum memiliki akun, pengguna dapat memilih opsi Create Account yang akan mengarahkan ke halaman pendaftaran. Pada halaman pendaftaran, pengguna diminta untuk mengisi data diri seperti nama, tanggal lahir, email, memilih peran sebagai dosen atau mahasiswa, mengisi NIM, dan membuat password sebelum menekan tombol Create untuk menyelesaikan pembuatan akun baru. Form mahasiswa. Alur penggunaan sistem form mahasiswa diawali dari tampilan home mahasiswa yang berfungsi sebagai halaman utama setelah pengguna atau mahasiswa berhasil masuk ke sistem
Pada halaman ini ditampilkan menu navigasi yang terdiri atas beberapa pilihan, yaitu Home, Project, Manage Project, dan Logout. Selain itu, terdapat beberapa komponen berupa tombol atau kolom berlabel titel yang menampilkan daftar proyek yang tersedia. Melalui halaman ini, mahasiswa dapat memilih proyek yang akan dikelola dengan menekan tombol Next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tampilan Student Project yang menyajikan daftar proyek mahasiswa dalam bentuk tabel. Mahasiswa dapat melihat informasi proyek yang telah terdaftar, termasuk rincian yang berkaitan dengan setiap proyek. Setelah memilih proyek tertentu, sistem akan menampilkan halaman Manage Project Student yang berfungsi untuk mengelola proyek secara lebih mendalam, seperti mengubah data proyek, menambahkan deskripsi, serta memperbaharui informasi yang relevan. Setelah seluruh proses selesai dilakukan, mahasiswa dapat keluar dari sistem melalui halaman logout student. Halaman ini menjadi tahap akhir dari alur penggunaan sistem yang memastikan pengguna telah berhasil keluar dengan aman. Form dosen. Keterangan, alur form dosen diawali dari halaman utama, form lecture, di mana dosen masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Pada halaman ini, dosen disambut dengan menu navigasi di sisi kiri seperti Home, Project Development, dan Logout. Di bagian utama halaman, terdapat tampilan daftar proyek mahasiswa yang dapat dilihat atau dikelola oleh dosen. Fitur pencarian juga tersedia untuk mempermudah dosen dalam menemukan proyek tertentu. Setelah memilih proyek yang diinginkan, dosen dapat melanjutkan ke tahap berikutnya dengan menekan tombol Next. Tahap berikutnya menampilkan halaman project development di mana dosen dapat memantau perkembangan proyek mahasiswa, memberikan penilaian, serta melanjutkan pembaruan atau verifikasi data yang diperlukan. Setelah seluruh proses pengelolaan selesai, dosen dapat keluar dari sistem melalui halaman logout yang akan menampilkan konfirmasi sebelum proses keluar dilakukan. Kontribusi tim akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafi. Kontribusi tim. Zelda Putrala mengerjakan RTP, front-end, dan from login. Del Feli Lambaban membuat wireframe front-end from dosen. Muhammad Rafi membuat gambar desain umum front-end dan from mahasiswa. Refleksi. Pelaksanaan proyek web portfolio memberikan pengalaman yang sangat berharga dalam memahami proses perencanaan dan pengembangan sebuah situs web. Melalui proyek ini, kami memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai penggunaan bahasa, pemrograman HTML, JS, dan JavaScript dalam membangun tampilan serta fungsionalitas sebuah website. Selama proses pengerjaan, kami menghadapi beberapa kendala seperti kesulitan dalam menata tata layout agar terlihat rapi dan responsif di berbagai perangkat, serta dalam menyesuaikan desain dengan elemen-elemen yang interaktif. Namun melalui bimbingan, latihan, dan referensi dari berbagai sumber, kendala tersebut dapat diatasi secara bertahap. Proyek ini juga mengajarkan pentingnya perencanaan yang matang sebelum memulai pembuatan website, mulai dari perancangan struktur halaman, pemilihan warna dan font, hingga pengujian fungsi setiap komponen. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kemampuan saya dalam berpikir logis, kreatif, dan teliti terhadap detail tampilan maupun kode program. Secara keseluruhan, pelaksanaan proyek web portfolio ini menjadi sarana pembelajaran yang efektif untuk mengasah keterampilan teknis dan estetika dalam bidang pengembangan web. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat untuk mengerjakan proyek web yang lebih kompleks di masa mendatang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.